Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geoinformasi Lanjut pada pertemuan yang kedua. Seperti biasa, kita akan berdiskusi yang sebagian besar materinya diambil dari buku yang saya tulis sendiri yang berjudul Ilmu Geoinformatika, Observasi hingga Validasi. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang desain rekayasa untuk GI system, mulai dari perancangan perangkat kerasnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perbedaan antara object oriented programming versus structured atau struktural, perancangan antar muka pengguna atau user interface, perancangan arsitektur dan perancangan algoritmenya. Sebetulnya dalam desain rekayasa perangkat lunak GI atau GI system tidak ada perbedaan yang mendasar ya. Secara fundamental, desain perancangannya akan sama dengan sebagian besar desain perancangan perangkat lunak pada umumnya. Namun demikian nanti akan kita diskusikan beberapa hal yang sifatnya spesifik untuk perangkat lunak GI system. Pada desain rekayasa ini paling tidak terdapat 4 bagian utama, yaitu perancangan perangkat keras ya. Jika ada perangkat keras khusus yang harus dibangun sesuai dengan analisis kebutuhan, sesuai dengan hasil observasi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah perancangan perangkat lunak atau sistem informasi yang akan dibangun. Yang ketiga adalah perancangan antar muka pengguna, dan keempat adalah perancangan arsitektur sistem informasi geospasial. Pada desain rekayasa sistem GI ya, setelah kita mendapatkan hasil observasi, kemudian setelah kita analisis, maka tahapan selanjutnya adalah membuat desain kebutuhan dan perancangan sistem menjadi lebih detail dan fokus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tahapan ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini adalah jembatan utama dalam membangun rekayasa kebutuhan dengan perancangan perangkat lunak atau sistem GI yang akan dibangun nantinya. Tahapan ini dilakukan agar arsitektur dari sistem informasi geospasial yang dibangun memiliki gambar yang lebih jelas ya, lebih clear gitu ya, clarity-nya tinggi, kejernihannya tinggi, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai acuan dasar ya, untuk pedoman dalam tahap implementasi nantinya. Nah, pada perancangan biasanya kita akan memulai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sebuah sistem GI. Kebutuhan fungsional misalnya apa saja sebetulnya kebutuhan atau fitur-fitur yang harus ada dalam sebuah sistem GI yang dibutuhkan oleh pengguna. Misalnya fungsi untuk melihat area terdampak, fungsi untuk melihat area peta, fungsi untuk melihat fasilitas sensor yang dikelola, fungsi untuk melihat data, ya, menampilkan data, misalnya dalam hal ini adalah data curah hujan, kemudian fungsi untuk mengelola data peringatan dini. Sementara fungsi non-fungsionalnya misalnya accessibility ya, kemudian portability dan lain sebagainya. Di sini contohnya untuk accessibility misalnya, secara non-fungsional sistem ini harus bisa diakses oleh semua pihak. Namun demikian ada juga beberapa akses yang terbatas yang hanya bisa diakses oleh pengembang atau pengelola. Kemudian ada lagi sistem harus dapat diakses dalam 24 jam misalnya. Nah, itu semua harus didefinisikan di awal, kemudian diikat ya, supaya kita bisa bekerja dengan baik, supaya semua kebutuhannya terpenuhi. Ingat, sebuah sistem GI yang baik adalah sistem yang memenuhi kebutuhan, bukan sistem yang indah dipandang mata. Kemudian dalam pengembangan biasanya ada dua sudut pandang utama, yaitu sudut pandang object oriented dan sudut pandang structure atau struktural. Pada sudut pandang object oriented atau OOP, biasanya kita menggunakan beberapa diagram. Pertama, kita misalnya membangun use case diagram ya. Diagram kasusnya, siapa saja yang bisa mengakses, siapa saja aktornya. Bagaimana peran setiap aktor, apa yang bisa diakses oleh setiap aktor. Misalnya di sini admin setelah login ya, dia bisa mengakses, mengelola data ya. Misalnya di sini data di sini misalnya data rumah sakit, data ambulans, jaringan jalan, lalu lampu lalu lintas dan lain sebagainya. Sementara untuk anggota misalnya dia bisa masuk untuk melihat jalur ya. Kemudian untuk non anggota dia bisa mendaftar dan memberikan informasi posisi
ya, untuk memberikan informasi kepada admin dan member di mana posisi mereka sehingga bisa dievakuasi misalnya. Kemudian pada activity diagram akan memperlihatkan aktivitas ya dari setiap aktor. Di sini contohnya misalnya admin ya, ketika dia sudah login, dia klik data jaringan jalan, maka sistem akan memberikan koneksi, membuka koneksi ke basis datanya. Lalu basis data akan memilih semua data jaringan jalan dan akan ditampilkan kembali di sistem untuk menampilkan semua data jaringan jalannya. Nah, demikian juga dengan member dan non-member juga bisa dibuatkan seperti itu. Kemudian untuk kelas diagram biasanya terdiri ada beberapa kelas tabel ya, yang terdiri atas beberapa ID, yang terdiri atas informasi yang berbeda dan bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sequence diagram yang memperlihatkan secara jelas ya urutan-urutannya ya, bagaimana admin bisa request data, kemudian sistem akan mencoba membuka, memanggil datanya, melakukan query dan memvisualisasikannya ke dalam sistem ya. Saya pikir ini tidak begitu sulit ya, karena memang sudah Anda dapatkan semuanya pada semester awal, terutama untuk mata kuliah pembangunan sistem ya, pengembangan sistem. Nah, sebaliknya pada structure analysis and design atau SSAD ya, atau struktural, dia tidak menggunakan diagram tapi menggunakan DFD ya, data flow ya, yang menunjukkan beberapa level mulai dari level 0, level 1 hingga level selanjutnya ya, tergantung kebutuhannya ya. Nah, pada DFD level 0 biasanya akan menunjukkan secara umum, gambaran umum sebuah sistem secara general. Misalnya di sini sistem pemetaan lahan tebu berbasis web ya, JS berbasis web atau WebGIS, di mana di sana ada 3 aktor, ada admin mekanisasi, ada admin TU tanaman, dan ada kepala bagian tanaman. Nah, pada DFD ini, pada data flow diagram ini akan menunjukkan aliran data ya, masuk dan keluar. Kita contohnya misalnya untuk kepala bagian tanaman, dia bisa login, kemudian dia bisa melihat data lahan, data atribut lahan, dan data analisis lahan. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat sebuah sitemap ya, untuk menunjukkan setiap fungsi ya, kemudian bisa mengakses apa saja dari fungsi tersebut. Misalnya setelah adminnya sign in, dia bisa mengakses data disaster, data sensor, dan data warning level. Dari data sensor kemudian kita juga bisa mengakses data IP camera dan data log rainfall daily ya. Ini akan mempermudah kita dalam membuat implementasi pengembangan GIS sistemnya. Nah, selanjutnya kini sudah berkembang user interface ya, antarmuka pengguna. Nah, antarmuka pengguna GIS juga ada 2 ya, sebagian besar ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis mobile. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Untuk desktop, kelebihannya tentu saja wide areanya lebih luas, kita bisa membuat desain bermacam-macam ya, komponennya juga macam-macam, simbologi, legenda, peta, tools, grafis, dan lain sebagainya. Sementara pada mobile GIS keterbatasannya pada area yang terbatas ya, limited area ya. Jadi kita harus membuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, namun tetap mudah difahami oleh pengguna. Nah, kelebihannya kalau mobile tentunya perangkat lunak ini bisa dibawa kemana-mana, kita bisa mengakses dari mana saja ya, sangat ringan, sangat mudah. Tapi kekurangannya tadi ya, simbologinya harus dibuat sesederhana mungkin. Nah, pada desain user interface ini juga sebelumnya kita harus memastikan bahwa user interface itu harus memenuhi prinsip self-explanatory. Nanti kita akan bahas ya, apa itu self-explanatory. Kemudian GIS arsitektur untuk pengembangan dalam perancangan kita biasanya terdiri atas 3 bagian utama ya, data input, kemudian service and support, serta client. Ada yang mengatakan input layer, ada yang mengatakan input tier ya, sebenarnya istilahnya sama saja ya, tapi secara umum memang terdiri atas 3. Nah, input ini dapat berupa informasi dari bermacam-macam sensor ya, dari mobile, dari CCTV, dari handphone, dari rumah, dari vehicles, bahkan dari kantor, dari pabrik, dari mall, dan lain sebagainya. Nah, informasi ini kemudian akan diinput melalui perantara cloud. Sekarang semua sudah berbasis cloud ya, dengan bantuan teknologi Internet of Things, di mana di sana kemudian data-data itu akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sebuah database, lalu dilakukan analisis untuk mendapatkan sebuah insight, sebuah pengetahuan baru yang kemudian nanti akan bisa diakses oleh klien ya, bisa untuk upaya kampanye gitu ya, bisa dimasukkan dalam aplikasi GIS, bisa juga untuk social intelligence ya, informasi sosial misalnya untuk COVID-19, di mana area yang
sekarang masuk ke zona yang berbahaya, di mana yang masih aman dan lain sebagainya. Ya, sehingga people, ya, orang-orang, place, tempat, things, dan informasi-informasi lainnya bisa diakses oleh klien. Nah, selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi di awal istilahnya, ya, ada tier, ya, ada first tier, ada second tier, ada third tier. Nah, first tier itu biasa juga disebut dengan klien, ya. Klien itu bisa mengakses, memiliki device baik berupa desktop maupun mobile. Ya, di sana ada beberapa fungsionalitasnya. Biasanya klien juga difasilitasi oleh web browser atau JS Server Application, di mana dia bisa melakukan akses, ya, melalui user interface tadi, desain antarmukanya. Kemudian klien juga bisa melakukan pengujian menggunakan pendekatan user experience misalnya. Itu di sisi klien. Nah, di sisi yang kedua ada second tier atau sisi application, ya. Di sini ada server, service computation website, dan app security. Di sana biasanya kita menggunakan bantuan JS software language, biasanya menggunakan Python, ya, JavaScript atau R dan lain sebagainya. Ada banyak sekali di mana app development atau programmingnya biasanya berupa web pages, ya, web JS and web maps, web map service, JS add-ins and extension, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah third tier, yaitu data. Nah, data-data ini kemudian disimpan dalam sebuah database spasial, ya, spasial data maupun non spasial data. Karena dalam data spasial itu ada geometri dan juga ada teks, ada numbers, ya, dan lain sebagainya. Biasanya menggunakan bantuan SQL database dengan application development dan programmingnya menggunakan data querying and validation procedures, data input output procedures, security rules and database access, authentication, ya, database backup and archive procedures, database scripting, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebetulnya untuk simpelnya seperti ini. Jadi ada servers, ada devices, ya. Di sini ada access interface, ada cycle, ya, code, test, modify, and deploy. Pada servers biasanya di sana ada JS application development, di mana ada tahapan cycle dengan fase staging dan production. Di sana ada fase pembangunan kode, pengujian, modifikasi, dan deployment. Kemudian pada devices, ya, ada local programming yang juga ada cycles dengan JS application development. Ada testing di mana pengguna, ya, akan melakukan pengujian berbasis interface tadi antar muka pengguna maupun dan end users, ya, pengguna akhir. Pengguna akhir ini adalah bisa melakukan akses interface kepada produk akhir setelah melalui fase modifikasi dan deployment, setelah melalui fase testing tadi. Jadi hasil ujinya diketahui, kemudian diperbaiki, dimodify, begitu, lalu jadi sebuah produk akhir yang kemudian diberikan kepada pengguna akhir, ya, end use-nya. Nah, seringkali terjadi kesalahan pada penggambaran arsitektur, terutama untuk JS mobile, ya, pada perangkat bergerak. Di sini contohnya aplikasi mobile untuk Syndrome, ya, safety flying drone. Jadi kami mengembangkan aplikasi itu di mana pengguna hanya bisa mengetahui apakah dia aman untuk mengoperasikan drone-nya di daerah tertentu. Nah, kadang pengembang, ya, JS developer itu tidak memahami, seakan-akan terjadi akses langsung antara mobile phone dengan satelit. Tidak seperti itu, ya. Yang sebenarnya terjadi adalah handphone itu akan merequest koordinat ke BTS, ya, Base Transmitter Station. Nah, semakin banyak BTS maka semakin tinggi akurasi posisinya, sementara semakin sedikit keberadaan BTS maka posisi itu akan semakin tidak akurat. Nah, dari BTS ini kemudian berkomunikasi dengan satelit positioning untuk mengetahui lokasi dari BTS. Nah, kemudian pengguna bisa melakukan request data, ya, dan merequest peta dasar. Peta dasar bisa kita ambil dari beberapa penyedia online yang melalui berbasis cloud, sementara data kita bisa simpan dalam notasi GeoJSON. Nah, seperti inilah sebetulnya sebuah arsitektur aplikasi mobile JS yang benar. Kemudian ini lebih detailnya lagi, jadi ada mobile client dan mobile server. Nah, di sisi client itu sebetulnya ada banyak hal, ya, mulai dari data collection and editing, location based service, processing analysis, mapping, query, dan augmented reality. Itu salah satu banyak aplikasi di sisi klien. Tapi keterbatasannya adalah kemampuan mobile yang tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan PC personal PC atau desktop, ya. Nah,
Pada sisi server itu ada kemampuan untuk parse request, retrieve data, JS function, dan generate response. Itu bisa berbasis web engine. Kemudian untuk peta-petanya bisa berbasis map engine, bisa berbasis JSON, GeoJSON, XML, JML, dan sebagainya. Dan untuk teknologinya kita bisa menggunakan yang komersil, ArcGIS server, ya, GeoServer. Sementara web server itu ada yang terbuka, ya, open. Kemudian untuk datanya sendiri ada spatial files, biasanya dalam bentuk GeoJSON vector files dan raster image. Kemudian untuk datanya juga kita bisa manfaat web data service, ya, misalnya ArcGIS data service dan spatial database lainnya. Oke. Terkait dengan arsitektur JS system dan kebutuhan yang fungsional itu harus Anda pahami beberapa hal, ya. Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, performa. Jika memang kita sebagai pengembang memahami bahwa ternyata setelah melakukan observasi kepada pengguna performa itu menjadi prioritas, maka komponen dalam jumlah tidak banyak yang dapat diimplementasikan dalam sebuah sistem komputer yang sama. Runtime juga harus menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua adalah security, ya. Jika berdasarkan hasil observasi kita menemukan bahwa aspek security menjadi kebutuhan utama, maka struktur berlapis, layer structure itu harus digunakan agar aset yang paling penting dapat dilindungi. Selanjutnya terkait aspek safety, ya, fungsi non-fungsional. Jika aspek safety menjadi kebutuhan utama, maka pengguna arsitektur yang sederhana dengan jumlah komponen yang sedikit akan lebih baik, ya, karena ini akan memudahkan dalam proses alokasi dana serta menekan permasalahan yang mungkin muncul. Yang keempat adalah availability. Ya, jika pengguna mengatakan bahwa availability merupakan kebutuhan utama, maka arsitektur harus dibuat dengan jumlah komponen yang redundant, diverse, kemudian replacementnya juga ada dan mudah diperbaharui, ya. Kita harus membuat sebuah, ya, sistem yang redundant, beragam, ya, sehingga dapat terus berjalan meskipun proses penggantian, replacement perangkat maupun pembaharuan update perangkat sedang dilakukan. Yang kelima adalah maintainability. Jika maintainability menjadi kebutuhan utama, maka arsitektur sistem informasi geospasial harus didesain dengan detail. Setiap komponen harus mudah ditemukan, tersedia di pasaran, ya. Data harus dipisahkan antara pengembang dan pengguna, serta arsitektur shared data structure harus dihindari. Nah, kemudian kita akan masuk ke perancangan algoritmenya. Pada pengembangan JS system, paling mudah kita menggunakan bantuan Visual Programming Language atau VPL, ya, dimana dalam VPL ini kita menggunakan simbol grafis dan konektor grafis, ya, untuk membuat sebuah desain atau rancangan algoritmenya. Pada kasus JS, ya, algoritma yang digunakan tentunya dimanfaatkan untuk mengolah data-data spasial, ya. Sebaliknya pada lawan dari Visual Programming Language adalah Textual Programming Language. Namun kedua hal tersebut, baik visual maupun tekstual, memiliki sintak dan semantik, ya. Nah, textual programming biasanya menggunakan sequence characters. Contohnya misalnya pada perancang algoritma JS ini di QJS kita punya modeler, ya, proses modeler. Di sini menggunakan VLP. Misalnya kita akan mengubah data raster menjadi data vektor atau vectorize, ya. Atau kemudian pada perangkat lunak snap di sana, ya, yang gambar yang sebelah kanan, kita juga bisa menggunakan VLP, ya, tadi untuk mengolah data SAR, synthetic aperture. Jadi dari dua data yang berbeda kita melakukan analisis interferogram untuk melihat apakah ada land subsidence atau perubahan muka tanah, baik kenaikan atau penurunan yang diakibatkan oleh kejadian gempa misalnya. Nah, keuntungan menggunakan VLP ini menurut Hexagon Geospatial adalah di mana ahli, ya, peneliti atau pengembang itu bisa membuat satu saja prosesnya, kemudian jika orang lain ingin menggunakan, dia dapat menggunakannya dengan mudah. Jika orang lain ingin melakukan pekerjaannya, mengulang, reproduce, ya, mengulang pekerjaan itu akan sangat mudah. Kemudian kerangka kerjanya juga bisa didistribusikan kepada non-expert, kepada orang-orang yang bukan ahlinya, karena dia menggunakan visual, grafis, jadi mudah difahami. Nah, dalam membuat perencanaannya itu biasanya VLP itu memang cukup cost efektif, ya, baik dari sisi waktu, dari sisi uang dan sumber daya. Kemudian untuk pengolahan datanya dengan menggunakan workflow yang sama, ya,
itu akan terstandarisasi dan akan konsisten ya, sehingga mudah untuk dikembangkan. Dibandingkan dengan textual programming ya, keuntungan VPL adalah dia lebih intuitif dibanding textual programming, karena kalau dalam textual programming hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan, hanya para expert saja. Kemudian VLP juga lebih mudah dipelajari daripada textual programming yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dalam proses belajarnya, dalam proses memahaminya. Kemudian VPL juga bisa dipakai untuk langkah awal dalam belajar textual programming tingkat lanjut. Nah, ini contohnya dalam QGIS ya. Dalam workflow-nya, proses modelernya itu biasanya inputnya adalah sebuah data yang konkret ya. Satu data saja, misalnya data titik di sini ya. Kemudian tidak ada kemungkinan untuk mengubah data inputnya ya. Data titik sini tidak mungkin diubah menjadi data garis atau data poligon. Kemudian input ya, tidak harus data yang spesifik ya, sampai kemudian workflow-nya dijalankan. Kita harus bisa menggunakan data titik yang mana saja ya, tapi kita nanti tidak perlu menentukan secara spesifik. Kemudian ketika workflow dijalankan ya, dimulai begitu ya, pengguna bisa secara bebas memilih datanya. Nah, parameterisasinya dan parameternya itu bisa dalam beberapa bentuk ya pada VPL. Nah, JS Processing Modeler di sini adalah salah satu contoh VPL yang terbaik ya, karena dia menggunakan sebuah parameter workflow dari awal sampai akhir yang konsisten, yang tanpa membutuhkan sebuah parameter yang rigid ya, yang kaku. Contohnya di sini misalnya inputnya adalah data titik ya, titiknya bisa titik yang mana saja, titik apa saja. Kemudian titik itu kemudian dilakukan interpolasi menggunakan IDW, maka kita akan mendapatkan data model ketinggian atau elevation. Kemudian data elevation ini akan digunakan untuk mengolah atau menghasilkan data slope. Kemudian data elevation juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan aspek ya, arah hadapan lerengnya. Kemudian juga kita menggunakan SP line, sama juga ini interpolasi. Kita juga bisa melihat, kita juga bisa menghasilkan data model ketinggian lahannya, menghasilkan slope dan aspek. Kemudian dari sini kita bisa membandingkan ya, apakah yang terbaik itu IDW atau SP line. Demikian terkait dengan pengembangan perancangan pengembangan GIS system ya. Kesimpulannya secara umum memang tidak jauh berbeda dengan pengembangan perangkat lunak pada umumnya, namun demikian secara spesifik kita mengolah data spasial ya, sehingga perlu memahami bagaimana karakter sistem dari data spasial, di mana peta menjadi komponen yang utama. Demikian untuk pertemuan yang kedua. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, Anda bisa submit ke email saya di fatwaramdhani@ub.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.